Oke, kali ini aku mau ngebahas custom ROM Device OS. Ini adalah custom ROM dari Mocha Cafe yang updatean terbaru, dan untuk menu-menunya ini sudah ada tambahan menu baru lagi ya fiturnya. Nanti bakalan kita bahas bareng-bareng. Aku tunjukin dulu versinya ya. Ini adalah Device 13 Tango Official Android 13. Nanti untuk link downloadnya aku taruh di deskripsi video ini. Sebaiknya kalian baca-baca dulu ya di bagian changelognya sama notisnya, terus macam-macam lah. Ini cara instalasinya juga gitu. Cuman ini kemarin aku install kayak biasa, itu normal-normal aja, nggak ada masalah guys. Jadi ini bukan custom ROM yang aneh-aneh ya, bisa diinstal kayak biasa. Caranya juga ada di deskripsi video ini, dan sebaiknya kalian misalkan belum tahu cara installnya, tinggal dicek-cek aja, di simak aja cara install yang sudah sering banget aku share. Nanti lama-lama juga paham. Caranya juga gitu-gitu aja, kecuali untuk ROM FBE atau ROM-ROM yang perlu cara khusus gitu ya, mungkin bakal beda lagi. Oke, untuk bloatware-nya ini nggak terlalu banyak. Kemarin lupa screenshot ya. Jadi untuk yang jelas untuk bloatware-nya nggak terlalu banyak sih. Ini saking kelihatan banyak udah aku install macam-macam aplikasi. Untuk kameranya dia pakai kamera aperture yang seperti ini. Dan untuk fitur kamera aperture ini ya biasa aja sih. Kemarin sudah aku pakai buat ngerekord, hasilnya oke juga. Ini normal semua, nggak ada masalah. Kemudian untuk magisnya sudah aku update ya, pakai magis yang paling terbaru, tapi aku harus pakai universal safety net untuk ngefix CTS profilnya biar tercentang semuanya, karena kemarin waktu aku tes itu kecentang, nggak kecentang sama sekali malah ya, dua-duanya nggak kecentang. Dan setelah pakai modul ini itu bisa kecentang normal guys. Kemudian kita cek di Playstore ya, biasanya kalau cek safety netnya itu sudah aman, di bagian sini juga aman biasanya guys. Nah kalian bisa lihat device is certified, karena tadinya emang device is not certified ya, tapi setelah pakai modul kemudian diupdate Playstore-nya itu bisa certified guys. Oke, kita bahas dalamnya ya. Di sini untuk aplikasinya sih nggak ada aplikasi yang aneh-aneh. Kita dari atas dulu, network dan internet. Tentu saja untuk hotspot dan tethering ini sudah support buat tethering VPN. Kemudian ada depth space ya. Untuk depth space ini ada perbedaan tampilannya, itu lebih lebih jelimet dikit sih menurutku, malahan kurang simple gitu guys. Di sini untuk status barnya sih di bagian sini itu masih kayak biasa ya, masih normal-normal aja. Cuman kemarin aku nemu beberapa fitur baru, ntar pasti kita menuju ke sana ya. Kita bahas satu-satu aja dulu. Di sini ada status bar lirik, tapi aku nggak pakai status bar lirik. Nanti di status bar itu bakal ada tulisan-tulisan gitu ya, tapi menurutku sih itu nggak penting. Terus untuk logo itu bisa kita munculin juga, kemudian notifikasi count dan sebagainya. Ini ada spirit signal, ini kalau kalian aktifin maka antara sinyal wifi sama sinyal operator itu bakalan misah, tapi kalau misalkan kalian disable itu bakalan jadi satu, tergantung sinyal mana yang kalian pakai guys, dia bakal muncul yaitu wis. Kemudian geser ke kanan, notifikasi ini nggak penting. Untuk quick settingnya di bagian sini kayaknya sih nggak ada yang aneh ini kayaknya sih. Oke, emang benar nggak ada yang aneh ya. Kita geser lagi ke kanan, ada lock screen UI. Di sini ada fingerprint, nggak penting. Disable ripple effect ini juga sudah ada ya di versi sebelumnya. Ini berarti nggak ada yang aneh. Kita next, lock screen shortcut. Ini juga biasa aja. Di sini juga kita geser lagi untuk general setting ya. Ini ada Android Pie animation, apa ini maksudnya Android Pie aku juga nggak ngerti ya. Pie animation style, apa mungkin mau balik ke jadul lagi, tapi aku belum tahu ini perbedaannya gimana. Waktu aku disable atau enable itu kayaknya sih nggak ada yang beda kayaknya ya. Mungkin ada yang tahu, silahkan komen aja di bawah guys, perbedaannya itu apa. Terus ada customization dan navibar pulsa juga. Untuk navibar pulsa kalian pasti juga udah pada ngerti. Ada lock screen pulsa juga sama, ambient pulsa juga sama. Ada gravity. Nah ini untuk gravity-nya ini yang ada di navibar kalau nggak salah ya. Ini kalian bisa sesuaikan mau di tengah atau di atas apa di bawah ya, tinggal dipilih-pilih aja, nanti munculnya ya dia bakal nyesuaiin. Untuk menunya seperti ini untuk pulsanya ya. Oh ini customisasinya belum aku klik tadi ya, UI style. Nah di bagian ini pun juga banyak pilihannya, kalian nanti bisa coba-coba sendiri. Terus ada advanced mode setting, ada tema stylenya ini untuk transparan ya. Untuk tema transparan aku nggak tahu yang mana, nanti kalian tes aja satu persatu guys. Terus untuk font icon itu bisa kalian ubah-ubah di sini, udah bisa dipilih manual atau yang langsungan juga bisa guys.
Oke, bagian depth space sudah habis. Kita next ke baterai. Untuk penggunaan baterainya menurutku ini standar aja kayak gini. Menurut kalian ini hemat apa boros atau biasa aja? Menurutku sih biasa aja ya. Yang jelas untuk menunya ini nggak ada menu-menu yang ada nggak ya, coba aku cek satu persatu. Ini penggunaan bateraiku ya, semalam aku tinggal tidur, wah ya kayak gini, kayak nggak berubah. Terus ada baterai optimization, kalian bisa pilih per aplikasinya ya. Menu-menunya seperti ini, nggak ada menu-menu yang aneh, jadi kita next aja. Untuk storage ini sistem kebaca berapa ya, 1,1, jadi ini ngaco ya untuk sistemnya, dan trace-nya sudah kosong. Kemudian kita menuju ke sound dan vibration. Untuk sound dan vibration ini cukup lengkap guys ya. Aku liatin ke kalian, ini ada live caption, ada smart pause. Di sini ada smart pause yang aku juga nggak terlalu ngerti fungsinya, tapi menurut yang aku pahami sih, kalau misalkan kita lagi putar sesuatu gitu terus kita mute, itu bakalan semua ngikut guys, jadi nggak harus nge-mute satu-satu. Terus ada direct sound, dan untuk menu direct sound ini cukup oke. Nah ini sudah presetnya, sudah banyak pilihannya ya, mulai dari bass booster ke bawah itu biasanya kan cuma sampai metal ya, ini juga udah di tambahin menu-menu barunya. Terus ada juga media, terus ada audio amplification buat gain ya. Misalkan kalian rasa headsetnya kurang kenceng, kalian tinggal tambahin earpiece-nya. Misalkan suara kalian di kata teman kalian kurang kenceng, kalian bisa tambahin di mikrofon gainnya ya, disesuaikan aja ya. Kemudian ada additional setting, ini biasa ya, nggak ada yang aneh. Terus ada per app volume control, ini kalau misalkan kalian aktifin, kalian bisa bisa nentuin setiap per aplikasi itu volumenya itu harus berapa. Nah ini. Kemudian ada menu display, di bagian ini kayaknya nggak ada yang aneh ya, kayaknya ya. Bateraiku udah mulai habis, tinggal 20% guys. Display color kalibrasi sudah ada di sini. Kemudian ada menu yang lain, dark time. Untuk light time-nya oke juga, pakai light time aja ya. Terus untuk small width-nya ini standarnya segini ya, jadi emang tulisannya udah langsung kecil. Aku rasa juga sudah cukup oke sih. Terus tap to wake-nya ini aman, nggak ada masalah. Tap to sleep juga aman, nggak ada masalah. Terus ada display cutot, dan ini dia yang aku maksud, fitur barunya ya. Kalian bisa manfaatin ini, misalkan nanti kalian main game terus layar kalian nggak bisa full, kalian bisa pakai notch bar killer yang paling bawah. Ini sudah langsung include di bawaan custom ROM-nya. Terus ada desktop mode juga, kalau misalkan kalian mau sambungin HP-nya ke monitor itu juga bisa di sini, atau ke TV itu ya. Kemudian ada wallpaper style, untuk wallpaper ini nggak ada yang unik sih. Terus ada security pin, fingerprint face unlock, disable fingerprint lock out. Aku nggak ngerti ini, yang jelas ini juga fitur baru, ada 30 second gitu, nggak ngerti lah gimana penjelasannya. Terus ada app locker, ada smart lock, jadi ini udah makin lengkap ya untuk security-nya. Oh ya, tadi di atas kayak ada panic setting ya, nggak tahu ini buat apa ini kayaknya. Terus ke bawah lagi ada sistem, untuk bahasanya sudah ada bahasa Indonesia juga. Kemudian di bawahnya ada menu-menu seperti ini. Di bagian developer option, memorinya kepakai 2,2, sisanya 1,7. Untuk lebih jelasnya di running services ya, aduh salah pencet. Running services, free RAM-nya 1,3. Ini agak boros ya di RAM. Untuk showcase-nya seperti ini, kesisa 380 MB. Ya, emang agak boros untuk RAM-nya ini guys. Ini cocoknya buat daily ya guys. Kalau untuk main game agak kurang oke sih. Biasanya untuk device itu paling oke, biasanya jarang ngecewain. Untuk quick settingnya ini juga biasa aja, tapi menurutku lumayan lengkap guys. Di bagian bawah ini masih banyak banget, ada always on dan sebagainya. Wah banyak banget ini, yang jelas bisa terbilang lengkap ya. Hotspot dan tethering aku aktifin bareng, ini masih aman, normal, nggak ada masalah. Terus naik layarnya juga berfungsi normal. Kemudian ada screen recorder yang sekarang lagi aku pakai. Di recent aplikasi ada tombol clear all sama screenshot, jadi nggak perlu geser-geser ke ujung kalau mau clear all. Untuk menunya ada app info, split sama freeform, tergantung aplikasi yang kalian buka ya. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 1 ya, disesuaikan aja guys. Di menu panggilan ini apakah ada perekam teleponnya atau perekam obrolan saat kita nelpon, aku cek dulu.
Ya, ternyata ada fitur buat nge-recording obrolan saat kita nelpon guys, mantap. Kira-kira kayak gitu dulu untuk review kali ini, walaupun ada fitur barunya dan nggak banyak, tapi menurutku ini cukup stabil dipakai, nggak ada masalah. Aku masih belum nemu bug sama sekali. Ini cocoknya sih buat daily ya. Kalau buat main game ya cukup oke, bisa aja, tapi nggak terlalu enak, nggak terlalu smooth dipakai buat game. Thank you banyak sudah klik dan nonton video ini. Like kalau suka, dislike kalau kalian tega. Bang lupa diri, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.